Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Halo para pejuang ilmu, berjumpa lagi. Kali ini kita akan belajar untuk mengenal aljabar. Dengan fokus belajar kita adalah membuat model aljabar dan juga mengenal unsur-unsur aljabar. Nah, kita akan mulai belajar dari sebuah hadis berikut ini. Baik, nah di sini kita bisa menuliskan cerita tentang Utsman dan uang zakatnya atau uang sedekahnya dalam suatu kalimat matematika. Bagaimana itu? Mari kita simak. Tadi kita ketahui bahwa uang yang akan diberikan Utsman kepada DKM, Dewan Kesejahteraan Masjid, adalah sebesar Rp360.000. Nah, ini berasal dari sejumlah uang yang berhasil Utsman kumpulkan dan disimpan dalam sebuah kotak, ditambah dengan titipan dari ibu sebesar Rp25.000. Selanjutnya, kita bisa menuliskan ekspresi ini dalam suatu bentuk atau model matematika. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah dalam matematika, ketika kalian ingin menuliskan sesuatu yang besarnya atau nilainya belum diketahui, maka kita bisa menuliskannya dengan sebuah huruf, misalnya huruf X. X ini menunjukkan besarnya uang Utsman yang ada di dalam kotak. X lalu ditambah dengan besar uang yang diberikan ibu, Rp25.000, dan terkumpullah uang yang akan diinfakkan sebesar Rp360.000. Nah, X ditambah Rp25.000 sama dengan Rp360.000. Ini adalah bentuk matematika yang disebut dengan bentuk aljabar. Lalu, apakah harus selalu X untuk menunjukkan sesuatu yang nilainya belum diketahui? Oke, kita boleh memilih huruf-huruf yang lain. Kalian bisa menuliskan A, atau B, atau C, dan yang lainnya. Jadi, tidak selalu harus X ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat bentuk lain atau contoh lain. Nah, di sini diketahui ada suatu bilangan, kita tandai ya suatu bilangan yang belum diketahui pastinya besar bilangan tersebut berapa, lalu kemudian dikurangi oleh 9 dan hasilnya adalah 13. Bagaimana kita menuliskan hal ini ke dalam bentuk aljabarnya? Oke. Sebelum menuliskan bentuk aljabarnya, kalian bisa membayangkan ada suatu bilangan di dalam sebuah kotak. Bilangan ini disimpan dalam sebuah kotak. Lalu dikurangi 9 dan hasilnya adalah 13. Oke, selanjutnya untuk menuliskan besar bilangan yang kita belum ketahui ini, seperti yang tadi, kita bisa menuliskannya dengan sebuah huruf. Misalnya saja kita memilih X. X dikurang 9, hasilnya 13. Nah, inilah bentuk aljabar dari narasi ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba contoh yang lain. Oke, selanjutnya kita akan melihat bentuk lain atau contoh lain. Narasi ini dalam kalimat matematikanya. Oke, seperti yang tadi, kamu bisa membayangkan suatu bilangan yang tersimpan di dalam kotak. Lalu bilangan ini dikali dengan 2,
dan dikurangi 7, hasilnya 15. Seperti contoh yang sebelumnya, suatu bilangan yang belum kita ketahui besarnya, ini kita tuliskan sebagai sebuah huruf. Di sini kita coba menggunakan huruf Y. Oke, Y dikali 2 dikurang 7, hasilnya 15. Dari sini kita sudah memperoleh satu ekspresi atau satu model aljabar. Kemudian kita bisa menyempurnakan penulisannya. Nah, di dalam aljabar ketika kita ingin menuliskan Y dikali 2, kita bisa menyederhanakan penulisannya menjadi 2Y. Sehingga jika kita bertemu dengan bentuk aljabar 2Y, maka ini artinya adalah 2 dikali dengan Y. Begitupun kalau kalian ketemu bentuk 10 dikali A, maka kalian cukup menuliskannya sebagai 10A. Atau kalian bertemu dengan contoh kalian ketemu dengan contoh misalnya 12 dikali B. Maka bentuk aljabarnya bisa ditulis menjadi 12B. Atau kalian bertemu C dikali 10. Kalian bisa menuliskannya menjadi 10C. Oke, ini aturan menuliskan bentuk perkalian dalam aljabar. Berarti kita kembali lagi ke contoh yang sebelumnya. Y kali 2 bisa kita tuliskan sebagai 2Y dikurang 7 sama dengan 15. Oke. Jadi, kita peroleh bentuk aljabar 2Y min 7 sama dengan 15 untuk mewakili narasi yang sudah disediakan ini. Narasi ini Nah, berikutnya kita akan mengenali unsur-unsur aljabar. Ada apa saja? Mari kalian simak penjelasan berikut ini. Ada variabel, kemudian ada koefisien, menguraikan unsur-unsur aljabar dari bentuk dan juga konstanta. Menguraikan unsur-unsur aljabar dari bentuk 1, dari contoh 1 yaitu X ditambah 25.000 adalah 360.000. Dari sini kita bisa menguraikan unsur-unsurnya. Pertama adalah variabel. Nah, variabel dalam bentuk ini adalah X. Sementara konstanta, konstanta itu di dalam bentuk ini ada 25.000 dan juga 360.000. Selanjutnya, bagaimana dengan koefisien? Koefisien adalah angka di depan variabel, yaitu angka di depan huruf X. Di depan huruf X. Karena di sini tidak ada angka yang bisa terlihat, tapi kalau kita bertemu dengan X, bentuk aljabar X, itu berarti bentuk lain dari 1 dikali dengan X. Sehingga kita bisa mengatakan koefisien dari X adalah 1. Ini kita sebut dengan koefisien. Selanjutnya, kalian silahkan uraikan unsur-unsur aljabar pada contoh 1 dan juga maksud Umi pada contoh 3 dan juga 2. Menguraikan unsur-unsur aljabar dari bentuk
cukup untuk pembelajaran aljabar kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.